Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman tentang eh, kaitannya Islam dengan teknologi. Oke, eh, langsung saja kita mulai ceritanya. Eh, Sebetulnya saya ini seorang publisher. Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu apa itu publisher. Eh, saya mencoba membuat channel YouTube ini karena perkembangan zaman. Jujur, eh, ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita pasti akan tertinggal. Apalagi di negara kita sekarang ini sedang mengalami, mungkin bukan hanya di negara kita ya, tapi di seluruh dunia kita mengalami penurunan tingkat ekonomi. Nah, enaknya di dunia digital itu saat situasi pandemi seperti ini kita tidak mengurangi penghasilan. Kita tetap bisa mempunyai penghasilan dengan teknologi digital kita yang sudah ada ya. Salah satunya kita membuat website, AdSense dan lain-lain. Mungkin rekan-rekan semua di sini hanya tahunya bahwa digital itu YouTube, website, dan AdSense. Tapi sebetulnya penghasilan digital itu banyak kawan-kawan. Kita membuat website itu bisa menghasilkan uang, bukan hanya di blog, di AdSense, bukan hanya di AdSense ya. Bukan hanya bisa mendaftarkan di Google AdSense, tapi juga banyak tempat kita untuk mendaftarkan website-website kita sehingga menghasilkan penghasilan dari traffic website kita ya. Eh, Mungkin yang pertama pasti teman-teman tahu itu adalah Google AdSense. Yang kedua juga ada contohnya itu eh, Propeller Ads, ada juga Adstera, ada juga Reclame Store, ada apa? Elix, ada Propusmi, ada juga eh apa namanya? Klik Adu ya. Klik Adu ini salah satu eh advertiser yang bagus, menghasilkan dan menjanjikan ya saudara-saudara semua. Jadi dicoba buat teman-teman semua yang sekarang bermain di AdSense, cobalah sekali-kali monetize websitenya dengan beberapa advertiser yang memang besar, karena itu betul-betul sangat-sangat menjanjikan sekali. Nanti saya akan coba tampilkan ya apa saja yang ada, apa saja publisher apa saja yang bisa kalian coba untuk daftarkan untuk memonetasi website-website kalian, supaya
supaya bisa menambah-nambah ya, menambah-nambah pemasukan dan penghasilan juga untuk teman-teman, saudara-saudara semua dimanapun berada. Oke, nah itu teman-teman. Itu tadi adalah daftar-daftar atau nama-nama advertiser yang bisa teman-teman untuk coba daftarkan website teman-teman di sana. Ya, siapa tahu bisa menambah penghasilan teman-teman semua dimanapun berada. Kenapa? Ya, kita tidak bisa memungkiri semua teman-teman. Teknologi digital sekarang memang sudah menjadi pekerjaan yang sangat-sangat menjanjikan ya.
Bahkan penghasilannya pun lumayan lah, di atas rata-rata jika kita memang bisa bisa apa menggunakan dan memainkannya secara benar. Oke, mungkin itu saja tentang website ya teman-teman. Sekarang lanjut ke topik lain, masalah YouTube. YouTube kaitannya dengan sejarah Islam dan agama Islam. Sekarang kita lanjut ke topik yang lain ya teman-teman. Sebetulnya teknologi digital itu bukan hanya website, bukan hanya YouTube, bukan hanya AdSense. Tapi ada beberapa hal ya, ada beberapa hal teknologi digital yang betul-betul menghasilkan dan menjanjikan. Nanti kita coba bahas juga apa namanya teknologi digital ini bagaimana sih apa sangkutannya dengan agama kita ya, dengan agama saya, mungkin agama saya pribadi, saya seorang muslim. Banyak hal yang memang harus kita ikuti perkembangan zaman, tapi tergantung juga kita menggunakannya seperti apa. Kalau memang kita menggunakannya secara negatif ya hasilnya juga pasti akan negatif. Jadi begini teman-teman, apa ya, awal mula ini saya membuat channel YouTube itu saya ingin mencoba ya tadi salah satu teknologi digital. Kenapa? Karena sekarang ini semua orang, bahkan artis-artis pun ya, yang artis papan atas dan semua artis baik pendatang baru dan yang sudah senior pun semua pasti mempunyai channel YouTube. Kenapa? Karena memang YouTube ini memang betul-betul menghasilkan, menjanjikan dan menghasilkan. Bahkan tidak sedikit juga ya artis-artis yang menjadi YouTuber dengan ketenarannya itu dia gampang itu untuk mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenapa? Karena dia seorang stock figure. Nah, yang harus jadi pertanyaan dan kita berikan tanda kutip di sini, kenapa para artis itu banyak yang beralih menjadi subscriber? Karena itu tadi, karena memang di dunia YouTube ini menjanjikan dan betul-betul menghasilkan ya. Bahkan banyak YouTuber itu penghasilannya memang sangat-sangat fantastis ya. Ada yang per bulan dapat ratusan juta, bahkan ada yang sampai juga miliaran. Kenapa? Karena kalau artis-artis itu pendapatannya bukan hanya dari YouTube saja, tapi pasti mereka akan endorse dan lain-lain lah. Kalian juga pasti sudah pada tahu lah, banyak yang artis-artis yang membuat channel YouTube dan pasti mereka ada endorse produk-produk tertentu lah, dan itu menambah income di luar AdSense lumayan lah. Nah, saya ini seorang publisher seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Kenapa saya mencoba ingin membuat channel YouTube? Kenapa saya ingin beralih ke YouTube? Karena begini teman-teman, advertiser atau publisher ya, itu ada beberapa cara yang mendapatkannya. Ada yang betul-betul real menggunakan traffic, ada juga pemain underground ya. Underground itu sifatnya dia bermain di belakang layar lah. Kenapa?
Ya tadi itu karena untuk penghasilan lah, banyak berbagai cara. Tetapi di dunia website ini penghasilannya menurut saya tidak sebesar tidak sebesar di YouTube lah ya, di YouTube channel. Makanya saya pengen coba membuat channel YouTube lah. Saya tuh pengennya channel YouTube ini, eh, channel saya tuh tentang sejarah-sejarah Islam. Kenapa sejarah-sejarah Islam? Ya, yang pertama karena saya agama Muslim. Yang kedua, melihat perkembangan anak-anak masa muda zaman sekarang tuh sudah pergaulannya sudah betul-betul berbeda ya dengan dahulu. Sudah semakin modern dan bahaya juga ketika sejarah-sejarah Islam ini terlupakan. Bahkan saya memberikan nama channel ini Hagia Sophia. Kenapa Hagia Sophia? Hagia Sophia itu Hagia Sophia atau Hagia Sophia, Hagia Sophia ya. Hagia Sophia itu satu nama tempat. Satu nama tempat dulunya itu dia adalah apa? Gereja. Gereja di zaman kerajaan Konstantinopel. Konstantinopel ini satu kerajaan yang sudah hidup ribuan tahun, tidak pernah runtuh, tidak pernah ada yang berani atau tidak pernah ada yang menang ya melawan kerajaan Konstantinopel ini. Tapi suatu ketika, suatu hari ada satu kerajaan Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, beliau bernama Sultan Mehmed ya, atau Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II. Beliau berhasil meruntuhkan atau mengalahkan kerajaan Konstantinopel dan merubah Hagia Sophia dari asalnya gereja menjadi masjid. Untuk propertinya pribadi itu Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Kalau kalian teman-teman tahu, pasti tahulah Hagia Sophia itu sekarang berada di Turki, di Istanbul, menjadi ibu kota Turki. Nah, suatu saat ini kerajaan Islam Utsmani itu mulai goyah-goyah sampai akhirnya hancur ya. Ada banyak hal yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani ini runtuh ya teman-teman. Mungkin bisa di searching lah oleh teman-teman pribadi kenapa runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Sehingga Hagia Sophia ini dulu dibuat dan dijadikan museum ya oleh pada saat kepemimpinan Kemal Atatürk. Sekian lama Hagia Sophia ini dibikin museum. Pada saat kepemimpinan Erdogan ya, presiden Turki yang sekarang, Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai masjid. Ini ngeri sekali teman-teman. Perjuangan Erdogan untuk membuat Hagia Sophia kembali menjadi masjid sangat-sangat berat. Bahkan Erdogan ini sempat akan dikudeta oleh militer. Tapi ini kerennya nih. Semua masyarakat warga Turki turun ke jalan melawan tentara, membatalkan kudeta itu. Alhamdulillah kudetanya gagal. Dan alhamdulillah juga sekarang Hagia Sophia berfungsi kembali sebagai masjid. Kenapa? Hagia Sophia itu termasuk ke dalam sejarah Islam yang besar. Ya, jangan sampai teman-teman semua adik-adik kita nanti itu melupakan sejarah bahwa Islam itu pernah tersebar dan besar di Eropa. Ya, salah satunya itu di Turki, di Istanbul. Ada sejarah bangunannya Hagia Sophia. Sampai saya menamakan anak pertama saya yang tercinta, dia berjenis kelamin perempuan,
saya berikan nama Hagia Sophia. Cuman kakeknya minta tambahkan namanya Aribah. Jadi anak saya itu bernama Hagia Sophia Aribah. Makanya channel ini pun saya beri nama Hagia Sophia. Kenapa? Satu ya untuk mengenang perjuangan Sultan Mehmed atau Sultan Al-Fatih ya, ketika merebut Konstantinopel. Makanya saya berikan nama ini di channel ini, Hagia Sophia, dan juga nama anak saya Hagia Sophia. Nah, itu mungkin ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan channel YouTube saya bisa berkembang terus dan bisa berbagi cerita, berbagi kisah tentang sejarah-sejarah Islam dan perkembangan teknologi digital. Untuk apa? Supaya kita agama Muslim itu tidak tertinggal, supaya kita agama Muslim itu bisa terus mengikuti perkembangan zaman dengan sesuai aturan agama-agama Muslim ya. Jangan sampai melanggar. Dulu saya pernah ngobrol dengan seorang, dia berkata seperti ini. Kalau dalam bahasa Sunda dia berkata seperti ini. Jang, dunia tehang saloba-loba pisan. Tehang dunia teh cing loba, tehang kabeungharan di dunia itu yang banyak. Kejar kekayaan di dunia itu yang banyak, cari uang di dunia itu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Agar kita bisa selalu membantu umat-umat beragama, baik Muslim ataupun non Muslim, dengan harta kekayaan yang kita punya. Yang kedua, dengan uang itu kita bisa memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh tempat ya. Yang ketiga, dia berkata, ketika Anda sudah banyak uang, sedekahkan uang itu seakan-akan Anda akan meninggal besok. Jadi kata-kata itu terus terkenang dalam pikiran saya. Kenapa saya disuruh mencari uang sebanyak-banyaknya? Tapi ketika saya sudah banyak uang, saya disuruh ingat bahwa seakan-akan kamu itu akan meninggal besok. Jadi selama ini saya berpikir ternyata maksudnya itu agar kita ingat kepada Allah. Ketika kita banyak uang, kita tidak semena-mena, kita tidak seenaknya, kita akan melakukan banyak hal yang positif, banyak hal yang baik. Bahkan dengan uang itu kita gunakan untuk saling berbagi dan lain-lain. Jadi seimbang ya, antara dunia dan akhiratnya pun seimbang. Maka dari itu ini ini salah satu upaya saya untuk mencoba mencari penghasilan yang betul-betul besar dan betul-betul bisa menopang semua kebutuhan hidup, dan juga saya bisa berbagi terus menerus. Itu saja mungkin kenapa ya itu saja mungkin cerita saya kenapa saya ingin buat channel YouTube. Jujur sebetulnya saya hanya ingin cari uang sebanyaknya, dan saya ingin bisa untuk berbagi. Dan alhamdulillah mulai Jumat nanti saya dengan saudara saya berdua, meskipun ya uang kami masih belum
banyak, tapi kami juga ingin mulai mencoba mengagungkan hari Jumat dengan program Jumat Berkah. Kami akan coba berbagi sedikit dengan masyarakat. Itu kami mudah-mudahan kami diberikan keistiqomahan ya. Jadi setiap Jumat terus berjalan. Nah, mungkin bagi teman-teman semua di sini nanti kalau ada yang ingin bergabung, eh, bolehlah, boleh nanti kita bergabung sama-sama. Terus ini lagi teman-teman, ada lagi ya, ada lagi satu teknologi digital yang betul-betul bisa menjadi investasi investasi yang betul-betul menjanjikan. Apa itu? Itu adalah cryptocurrency. Mungkin teman-teman semuanya ada yang sudah tahu cryptocurrency itu apa dan ada juga yang belum. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa di searching ya, cryptocurrency itu apa. Tapi di sini saya mau kasih contoh salah satu apa ya, produk mungkin ya, salah satu eh, produk cryptocurrency itu adalah Bitcoin. Nah, kalau mendengar kata-kata Bitcoin pasti saya yakin teman-teman sudah pada sering dengarlah Bitcoin itu apa, bagaimana dan lain-lain. Nah, di sini kenapa warga masyarakat Indonesia itu tidak semua apa ya, menambang atau mining Bitcoin? Karena ya itu tadi nih, di Indonesia itu sangat sangat lucu lah. Ada positif dan negatifnya. Jadi begini, banyak juga orang yang mengatasnamakan Bitcoin dan lain-lain lah, sehingga banyak masyarakat Indonesia ini yang tertipu atau banyak lah Bitcoin bodong dan lain-lain. Kenapa? Karena manusia itu ada sifat yang ingin instan. Jadi selalu berpikir bahwa saya bisa kaya secara instan. Tergiur dengan keuntungan yang berkali lipat, dengan modal sedikit keuntungan berkali lipat, akhirnya mereka tertipu. Makanya banyak orang-orang yang berkata bahwa Bitcoin ini penipuan dan lain-lain. Tidak begitu juga teman-teman. Ada juga yang betul-betul memang itu betul-betul menghasilkan dan menjanjikan, asalkan kita tepat memilih cryptocurrency-nya di mana. Nah, kenapa seperti itu ya? Ya namanya ketika teknologi semakin berkembang, pasti positif dan negatifnya pun semakin berkembang ya. Padahal Indonesia sendiri sudah punya satu money changer, satu tempat penukaran dari mata uang cryptocurrency menjadi uang rupiah ya. Itu platform resmi namanya Indodex. Di Indodex kalian bisa banyak sekali cari di situ mata uang apa saja yang kalian pilih. Banyak di situ mata uang ini kan, mata uang cryptocurrency di situ. Contohnya Bitcoin, Dogecoin, Aurora Coin, Ethereum, masih banyak semua di situ. Indodex itu adalah platform resmi ya dari Indonesia untuk pertukaran atau money changernya dari cryptocurrency ke rupiah. Nah, cryptocurrency ini memang secara di agama Islam itu masih 50-50 ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak, tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman, tergantung ke pribadi kita masing-masing loh gitu loh.
kita menggunakannya untuk apa, kita menggunakan modalnya dari mana, peruntukan nanti hasilnya bagaimana, dan mau kemana gitu ya. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita pergunakan dengan secara salah ya pasti akan menuai hasil yang salah juga. Nah, ini teman-teman, saya hanya ingin membagikan pengalaman ya. Jangan disia-siakan teman-teman. Kenapa? Secara tidak langsung teman-teman itu sudah menggunakan produk, program, atau apa ya namanya, aplikasi-aplikasi digital, bank-bank digital, sudah semua secara tidak langsung, secara tidak disadari teman-teman itu sudah menggunakan itu gitu loh. Tinggal teman-teman itu coba cari rekan-rekan yang betul-betul baik ya, betul-betul baik dan bisa mengarahkan ketika kalian ingin berinvestasi gitu ya di cryptocurrency, kalian harus kemana, di mana tempatnya, aplikasinya apa, supaya kalian itu tidak tertipu gitu. Banyak yang wah sangat menjanjikan lah. Dan saya juga punya ada beberapa lah saya investasi di cryptocurrency. Salah satunya itu dinar dirham coin DDK, dan yang kedua itu AOA ya, Aurora cryptocurrency. Kalau DDK itu, dinar dirham coin itu, dia berasal dari Malaysia, bahkan foundernya pun juga orang Malaysia, dan bahkan di Malaysianya sudah resmi. Bahkan teknologinya ini, blockchainnya si DDK ini sudah dibahas di universitas-universitas di Malaysia gitu. Sudah menjadi mata kuliah di universitas-universitas teknologi di Malaysia untuk dikembangkan blockchain ini. Kenapa? Karena memang teknologi digital cryptocurrency ini tuh memang betul-betul sangat menjanjikan gitu. Ketika diperuntukkan, dipergunakan, dan berada di tangan orang yang tepat gitu loh teman-teman. Ini sangat-sangat menjanjikan dan menghasilkan. Nanti saya akan berikan beberapa gambar lah ya, berupa gambar macam-macam cryptocurrency ya teman-teman ya. Bahkan cryptocurrency yang saya gunakan saat ini, saya investasi di situ. Ini saya coba tampilkan ya, beberapa mata uang digital yang saya
itu tadi teman-teman, itu tadi apa, berbagai macam cryptocurrency teman-teman, termasuk Dinar Dirham Coin, Aurora dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bergabung lah atau tertarik dengan DDK Dinar Dirham Coin ini, bisa komen lah, komen di video ini, nanti kita sharing, kita bertukar pikiran, kita sama-sama, kita maju sama-sama lah, supaya seluruh orang-orang muslim ini bisa maju gitu, bisa mendapatkan penghasilan yang betul-betul besar, sehingga kita bisa saling membantu sesama, baik muslim ataupun non muslim. Nah, ya meskipun dengan apa ya, banyak ulama yang mengatakan boleh dan banyak juga yang mengatakan masih 50-50, tapi ya kita sama-sama lah, kita sama-sama tanamkan bahwa kita ini peruntukannya untuk memenuhi menafkahi anak istri kita, dan kita jangan sampai lupa bahwa di harta kita itu ada 2,5 persennya itu hak hak orang lain. Kita gunakan untuk membantu orang-orang dimanapun itu. Jadi apa ya teman-teman, saya juga bingung. Saya bingung mau berbicara apalagi, tapi yang jelasnya saya mohon mohon apa ya, mungkin mohon bantuannya pada teman-teman untuk like, komen, share dan subscribe video ini, channel ini. Untuk apa? Untuk supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, lebih berkembang, sehingga saya bisa apa ya, bisa membantu rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan dari segi ekonomi. Dan mudah-mudahan juga saya diberikan apa ya, eh, amanah ini, saya bisa menjalankannya dengan benar gitu. Saya bisa menjaga amanah dan kepercayaan dari rekan-rekan semua, saudara-saudara saya semua yang ada di dimanapun berada. Karena dengan like, komen, dan subscribe dari kalian semualah channel ini bisa berkembang. Dan mudah-mudahan saya bisa memegang amanat yang kalian berikan untuk membagikan hasil dari daya penghasilan di teknologi digital ini untuk saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan gitu teman-teman. Ya, itu saja mungkin teman-teman pembahasan pembahasan kita pembahasan saya masalah teknologi digital dan kaitannya dengan agama muslim ya. eh, Apalagi ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jujur saya masih bingung dengan YouTube ini apa ya, saya aneh gitu, kadang-kadang banyak kreator-kreator yang memang videonya itu bagus-bagus gitu, tapi kok ini si penontonnya, subscribernya itu tidak menembus target gitu ya, tidak menembus dari 1.000 subscriber 4.000 jam tayang. Tapi terkadang ada yang memang konten-kontennya itu biasa standar, itu malah sudah monetize gitu. Saya kadang bingung gitu, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Saya searching ternyata banyak aplikasi untuk
subscriber, jam tank dan lain-lain lah. Tapi saya tidak tahu ya itu benar atau tidak, entahlah itu. Bahkan saya pernah lihat ada satu channel yang memang dia baru 2 bulan tapi kok, dan videonya pun beberapa, baru berapa gitu, 2 atau 3 lah gitu. Tapi itu sudah monetis gitu. Yang saya heran, kok bisa itu caranya bagaimana gitu. Makanya saya sedikit heran dan bingung gitu. Saya pelajari, saya telaah gitu. Ternyata ternyata memang ketika kita membuat video di Indonesia ini, mm, kita harus tahu loh gitu. Kita harus tahu dulu karakter dan karakter warga Indonesia itu. Kenapa? Karena di Indonesia itu betul-betul unik gitu ya, unik sih, orang-orang itu unik gitu. Konten-konten apa sih yang akan ditonton dan dilihat oleh orang-orang di Indonesia ini, yang sedang-sedang top itu konten-konten apa itu. malah malah saya sempat kepikiran gitu, saya mau bikin konten apa gitu. Saya mau bikin konten apa, saya bingung gitu. Mau bikin konten prank, sudah banyak orang yang membuat konten prank. Bahkan gini, ketika ada satu orang yang membuat konten prank A ya, konten prank A, ini viewersnya sampai jutaan gitu. Tidak lama kemudian semua channel-channel ini pasti mengikuti konten prank seperti itu. Makanya saya mikir, duh, mau bikin prank apa gitu kan. Saya bingung gitu. Mau bikin vlog saya, aduh, saya nggak pede gitu. Kedua alat-alatnya juga saya terbatas. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak membuat konten tentang sejarah-sejarah Islam dan menamakan channel ini menggunakan nama anak saya gitu ya, Hagia Sophia, atau bisa dibaca juga Ayah Sophia. Mudah-mudahan itu ya, anak saya bisa membawa berkah untuk kedua orang tuanya, menambahkan rezeki kedua orang tuanya, dan bisa menjadi anak yang soleha dan bisa berbakti pada negara, agama, dan bangsa. Ya, mudah-mudahan itu semua terjadi ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya obrolkan untuk sementara. Karena jujur saya juga bingung mau apa lagi yang harus dibahas. Tapi mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga-keluarga teman-teman semua sehat, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Dan bagi semua teman-teman yang sudah berkeluarga juga mudah-mudahan anaknya sehat dan membawa rezeki untuk kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan bagi yang belum berkeluarga, ya mudah-mudahan disegerakan untuk berkeluarga, digampangkan semua urusannya, kesehatannya, dan lain-lain. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, cukup dulu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir yang saya obrolkan itu tidak jelas atau tidak nyambung atau tidak mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya sedang mencoba belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Mohon bantuannya dari teman-teman semua supaya channel saya bisa berkembang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi